Halo, anak-anak hebat. Selamat datang di video pembelajaran kokurikuler berkebun kacang tanah kelas 8 SMPN 28 Muaro Jambi. Pernahkah kalian bertanya-tanya, bagaimana tumbuhan bisa membuat makanannya sendiri tanpa harus makan seperti kita? Nah, pada pembelajaran kokurikuler berkebun kacang tanah kali ini, kita akan belajar tentang proses menakjubkan yang disebut fotosintesis. Kita akan mengetahui bagaimana tanaman kacang tanah memanfaatkan cahaya matahari, air, dan karbon dioksida untuk membuat makanan yang dibutuhkan untuk tumbuh dan berkembang. Mari kita belajar bersama, mengenal lebih dekat tanaman kacang tanah, dan menemukan keajaiban fotosintesis. Selamat belajar dan tetap semangat. Kokurikuler berkebun kacang tanah, Koordinator Ibu Yayu Purwanti, SMPN 28 Muaro Jambi. Fotosintesis adalah proses luar biasa yang dilakukan tumbuhan untuk membuat makanannya sendiri. Pada tanaman kacang tanah, daun memanfaatkan cahaya matahari, air, dan karbon dioksida untuk menghasilkan makanan berupa glukosa serta oksigen. Proses ini berlangsung dengan bantuan klorofil, yaitu zat hijau daun yang terdapat di dalam sel tumbuhan. Klorofil berfungsi menangkap energi dari cahaya matahari, sehingga daun dapat melakukan fotosintesis. Jadi, warna hijau pada daun kacang tanah bukan sekadar warna, tetapi merupakan tanda adanya klorofil yang sangat penting bagi tumbuhan untuk menghasilkan makanan dan tumbuh dengan baik. Untuk melakukan fotosintesis, tumbuhan membutuhkan 3 bahan utama. Pertama, karbon dioksida atau CO2 yang masuk melalui daun dari udara. Kedua, air atau H2O yang diserap oleh akar dari dalam tanah, kemudian disalurkan ke seluruh bagian tumbuhan. Ketiga, cahaya matahari yang ditangkap oleh klorofil pada daun sebagai sumber energi. Ketiga bahan tersebut kemudian digunakan dalam proses fotosintesis untuk menghasilkan glukosa, yaitu makanan yang dibutuhkan tumbuhan untuk tumbuh dan berkembang, serta oksigen yang dilepaskan ke udara. Jadi, melalui proses fotosintesis, tanaman kacang tanah dapat membuat makanannya sendiri, sekaligus menghasilkan oksigen yang sangat penting bagi kehidupan kita. Sekarang, mari kita lihat persamaan sederhana dari proses fotosintesis. Karbon dioksida atau CO2 ditambah air atau H2O dengan bantuan cahaya matahari dan klorofil menghasilkan glukosa sebagai makanan bagi tumbuhan serta oksigen atau O2. Jadi, secara sederhana dapat kita ingat karbon dioksida, air, cahaya matahari, glukosa, oksigen. Inilah persamaan dasar fotosintesis yang perlu kalian pahami dan ingat. Menarik, bukan? Dari bahan-bahan sederhana tersebut, tanaman kacang tanah dapat menghasilkan makanan untuk kehidupannya dan oksigen untuk lingkungan sekitar. Sekarang kita sudah memahami bagaimana proses fotosintesis membantu tanaman membuat makanannya sendiri. Namun, agar tanaman kacang tanah dapat tumbuh sehat, subur, dan berkembang dengan baik hingga menghasilkan polong yang optimal, tanaman juga membutuhkan beberapa kondisi penting. Ada 5 kebutuhan utama yang harus kita perhatikan, yaitu cahaya matahari, air, unsur hara, tanah yang sesuai, serta udara yang cukup. Kelima kebutuhan ini saling mendukung agar tanaman kacang tanah dapat tumbuh dan berproduksi dengan baik. Lalu, apa fungsi masing-masing kebutuhan tersebut? Mari kita bahas satu persatu. 1. Cahaya matahari. Kebutuhan pertama adalah cahaya matahari. Tanaman kacang tanah membutuhkan cahaya yang cukup agar proses fotosintesis dapat berlangsung dengan baik. Dengan mendapatkan cahaya matahari yang cukup, daun dapat menghasilkan makanan yang diperlukan tanaman untuk tumbuh dan berkembang. 2. Air. Kebutuhan kedua adalah air. Air sangat penting bagi tanaman kacang tanah
karena digunakan dalam proses fotosintesis dan membantu mengangkut zat-zat yang dibutuhkan tanaman. Kebutuhan air juga meningkat pada masa pertumbuhan, pembungaan, dan pembentukan polong. Namun, jangan sampai tanah terlalu banyak air atau tergenang karena dapat mengganggu pertumbuhan akar. 3. Tanah gembur dan subur. Kebutuhan ketiga adalah tanah yang gembur dan subur. Tanah yang gembur memudahkan akar berkembang dan membantu ginofor masuk ke dalam tanah untuk membentuk polong. Tanah yang kaya bahan organik juga menyediakan lingkungan yang baik bagi pertumbuhan tanaman dan pembentukan polong. Inilah yang berkaitan dengan keunikan kacang tanah yang disebut geokarpi, yaitu buah atau polongnya berkembang di dalam tanah. 4. Udara. Kebutuhan keempat adalah udara. Karbon dioksida atau CO2 dari udara diperlukan oleh daun sebagai salah satu bahan dalam proses fotosintesis. Sementara itu, akar juga membutuhkan oksigen untuk melakukan respirasi atau proses pernapasan. Karena itu, tanah harus memiliki sirkulasi udara yang baik agar akar dapat tumbuh dengan sehat. 5. Unsur hara. Dan kebutuhan kelima adalah unsur hara. Tanaman kacang tanah membutuhkan berbagai unsur hara untuk mendukung pertumbuhan dan pembentukan polong. Beberapa unsur yang penting antara lain fosfor dan kalsium. Fosfor membantu berbagai proses pertumbuhan tanaman, sedangkan kalsium berperan penting dalam perkembangan polong dan biji. Jadi, dengan memenuhi kebutuhan cahaya, air, tanah, udara, dan unsur hara secara seimbang, tanaman kacang tanah dapat tumbuh sehat dan menghasilkan polong dengan baik. Nah, anak-anak hebat, mari kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Fotosintesis merupakan proses penting yang membuat tanaman mampu menghasilkan makanannya sendiri dengan memanfaatkan cahaya matahari, air, dan karbon dioksida dengan bantuan klorofil. Agar tanaman kacang tanah dapat tumbuh sehat dan berkembang dengan baik, kita juga harus memenuhi kebutuhan utamanya, yaitu cahaya matahari, air yang cukup, tanah yang gembur dan subur, udara, serta unsur hara. Jika semua kebutuhan tersebut terpenuhi, tanaman kacang tanah dapat tumbuh dengan baik dan menghasilkan polong yang optimal. Jadi, merawat tanaman berarti memahami dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa mencatat poin-poin penting yang sudah kita pelajari dan teruslah mengamati serta merawat tanaman kacang tanah di lingkungan kita. Terima kasih sudah belajar bersama, tetap semangat, dan sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.